bergabung bersama kami sineas muda yang baru saja kita ke informasi apa kemudian tanggapan dari Ivan Seventeen atas kritik pengangkatan dirinya sebagai Dirut PT Produksi Film Negara. Petang ini kita sudah bergabung bersama dengan Rivian Fajar Syah alias Ivan Seventeen. Mas Ivan, halo, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke, saya mau mengucapkan dulu selamat untuk pengangkatan dan hari ini juga tadi ada sidak ya dari Komisi 6 DPR. Oke, sebagai musisi kemudian juga vokalis band, gimana ceritanya bisa ditunjuk jadi pimpinan dari PFN? Yaitu ada salah satu dari orang dari Kementerian BUMN yang menunjuk awalnya menelpon gitu ya, menghubungi, menge-reach, terus menunjuk saya untuk jadi direktur utama di PFN. Oke. Kalau gitu awalnya bagaimana sampai bisa diminta Presiden Prabowo untuk memimpin PFN? Wah, kalau itu juga aku nggak tahu, Mbak. Tidak tahu sama sekali, tidak ada yang menghubungi? Ya, tidak. Jadi langsung dari waktu itu aku dihubunginya langsung dari teman-teman di Kementerian BUMN. Justru dari Kementerian BUMN ya? Ya. Belum ada, pernahkah ngobrol juga dengan Menteri Kebudayaan sebelum ditunjuk? Menteri apa, Mbak? Menteri Kebudayaan? Fadlizon. Pak Fadlizon belum pernah juga ngobrol. Berarti artinya langsung diangkat? Iya, langsung ditunjuk. Oke, langsung ditunjuk ya. Oke. Background Mas Ivan ini kan kemudian musisi, pernah juga menjadi eksekutif produser ya di film. Nah kemudian kalau dilihat-lihat setelah kemudian ditunjuk ini kemudian juga publik juga banyak tahu. Apa yang kemudian jadi rencana Anda untuk memperbaiki industri film Indonesia? Ya itulah. Ini aku pengen sedikit cerita sebenarnya. Cerita kalau sebenarnya pada saat penunjukan itu aku sedikit banyak sudah tahu, kondisi PFN yang sebenar-benarnya. Walaupun hanya luarnya saja ya. Jadi kan kebetulan pada saat penunjukan aku juga langsung mencoba menghubungi BOD yang lama, direksi yang lama itu, Dirut yang lama namanya Pak Dwi. Pak Dwi itu kebetulan berasal dari pejabat Telkom. Jadi tidak berasal dari dunia industri kreatif sama sekali. Tapi yang teman-teman BOD lama melakukan ini memang luar biasa dalam hal survival, dalam hal mempertahankan PT PFN ini tetap hidup gitu kira-kira. Jadi kurang lebih aku udah tahu lah permasalahannya. Cuman memang pada saat aku masuk setelah pelantikan agak sedikit kaget lah gitu ya pada saat ternyata kondisinya ini memang jauh lebih menyedihkan dari apa yang aku perkirakan sebelumnya gitu kira-kira. Teman-teman di luar sana itu kan nganggapnya wah ini Dirut BUMN gitu. Ini harus aku jelaskan, harus aku klarifikasi dulu kalau ternyata BUMN itu tidak semua besar gitu, tidak semua dalam tanda kutip gaji karyawannya tidak semua berasal dari APBN. PFN ini adalah BUMN kecil yang terlupakan semenjak pisah dari Departemen Penerangan. Ini PFN ini kayak layang-layang, Mbak, kira-kira begitu ya. Terombang-ambing, nggak jelas mau kemana, mau ngapain itu nggak jelas. PFN ini punya studio lah ya, studio buat produksi film, ruangannya punya, tapi alatnya nggak ada. Kita kebetulan PFN ini sempat dapat bantuan dari pemerintah Jepang untuk alat-alat produksi di tahun 1990-an, tapi di tahun 2000-an itu hilang dicuri pegawai. Jadi kondisinya menyedihkan sekali. PFN ini harus bertahan hidup dari penyewaan ruangan, ada yang disewain ke LBH, coffee shop, ada yang jadi menyewakan lahan parkir, di belakang tuh menyewakan buat kicau burung gitu ya, buat kicau burung. Jadi ada gaji karyawan yang selama 6 bulan. Jadi Anda yakin Anda bisa menyelesaikan masalah yang ada di industri film di PFN? Karena sebenarnya begini loh. Yang diperlukan kan sebenarnya kehadiran negara untuk PFN ini sendiri. Faktanya.
orang lapar disuruh berkarya, disuruh mikir itu nggak bisa kalau menurutku. Ini jadi gini, aku mengerti sih ke depannya tugasnya, tanggung jawabnya sangat besar dan oleh Mhm, karena itu kenapa komisaris utamaku dan komisaris utama di PFN sekarang itu mhm. adalah aktor dan aktris legendaris dari Indonesia. Ada Ibu Yesi Gusman dan juga komisarisnya itu Bapak Arswendi Nasution. Mhm. Aku sadar sekali, aku banyak sekali masih harus belajar itu. Cuma aku berpikir begini, perekonomian di PFN sendiri ini secara bisnis sebagai badan usaha ini harus diperbaiki dulu. Jadi Anda yakin meskipun dengan minim latar belakang dari Yakin, industri yakin, film? yakin, yakin insya Oke. Allah, yakin insya Allah. Oke. Mas Karena ini, ya, ya, ya. Mas Ivan, ini juga jadi menarik ya, penunjukan Anda ini kemudian dikait-kaitkan dengan lagu ya, pada Oktober 2024 kan Anda merilis lagu, judulnya Pernah di Sana, yang di video klipnya menampilkan Presiden Prabowo. Ya, kalau Anda disebut-sebut, Anda kemudian jadi dirut PFN karena ada kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, apa tanggapannya? Enggak lah. Saya ini kan biar gimana pun seniman ya, musisi, berkarya tuh jujur-jujur aja dari dulu. Lagu Pernah di Sana yang aku dan ada teman dari Jogja, produser musik, ciptakan Pernah di Sana itu intinya bercerita tentang sebuah pengorbanan. Intinya begitulah ya, bahwa orang yang sukses itu pasti harus berjuang dulu gitu. Seperti misalnya ke apa ya, cobaan-cobaan dan kesusahan yang pernah aku alami, disinilah aku sekarang gitu kira-kira. Cuman waktu itu kenapa aku mengidekan Pak Prabowo, karena kita tahu Presiden Republik Indonesia kita pada saat ini bisa dilantik jadi presiden itu sudah melewati kekalahan yang berulang kali. Nah, aku pengen seluruh masyarakat Indonesia yang lagi berjuang mengambil atau bisa memandang presiden kita sekarang itu sebagai sebuah contoh motivasi, kalau kalau kegagalan jangan takut gitu, jangan berhenti menghadapi kegagalan. Faktanya itu sebenarnya. Jadi ini bukan hanya bercerita tentang dalam tanda kutip Pak Prabowo, tapi bercerita tentang pengalaman pengalaman hidup kita semua lah, gitulah kira-kira. Dan aku pengen, jadi aku kenapa aku waktu itu minta izin untuk menghadirkan Pak Prabowo di sana, eh, dan alhamdulillah beliau mau gitu ya, karena ini memang lagu yang sifatnya motivasi, Mbak. Oke, oke. Mas Ivan, jadi bagaimana visi Anda ke depannya dan juga bagaimana nanti caranya bisa menggait semua sineas-sineas yang perfilman ada di Indonesia untuk memajukan industri film Indonesia? Ya, pada intinya aku coba benahkan PFN dulu. Alhamdulillah setelah lebih dari 20 tahun ya, bahkan PFN ini tidak pernah dihadirkan di sidang RDP Komisi 6. Alhamdulillah hari ini teman-teman dari Komisi 6 ada 16 orang, semua datang. Alhamdulillah Wakil Ketua DPR Bapak Dasko datang ke sini. Alhamdulillah tadi malam saya ditelepon sama Pak Erick Thohir. Jadi alhamdulillah kedepannya insya Allah negara akan hadir untuk membangun dan memperbaiki PFN. Jadi secara pondasi kuat dulu, baru kita bangun ekosistem yang bagus. Aku pengen sebenarnya kedepannya PFN ini menjadi hub, ya. Menjadi sarana, menjadi fasilitator untuk para sinias. Anda juga minta diberi kesempatan ya untuk membuktikan? Ini kenapa, Mbak? Minta juga diberi kesempatan untuk membuktikan Anda bisa? Ya, insya Allah. Oke. Maksudnya, ya maksudnya begini. Ini gini. Ini bukan hal yang dalam tanda kutip enak-enak, ongkang-ongkang kaki, nerima gaji, bukan gitu. Kalau ada siapapun yang mau menggantikan saya, monggo gitu. Tapi kalau aku ditunjuk, itu aku tidak akan mundur. Aku diberi tugas, itu aku akan terus berjuang sampai akhir. Gitu Oke. kira-kira. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Direktur Utama PT PFN Ivan Seventeen di Kompas Petang Terima hari kasih. ini. Sehat selalu Mas Ivan. Terima kasih. Dan setelah berbicara